Shalom NLC, selamat pagi. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Juli. Puji Tuhan kalau setiap kita terlepas dari kondisi kita, terlepas dari ketakutan kita, hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan dan belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita. Untuk itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Di situasi apapun yang kami hadapi, di situasi apapun yang kami lihat, kami tahu Engkau ada, kami tahu Engkau beserta kami. Kami berdoa membuka hati, membuka pikiran kami untuk belajar hari ini, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk ditegur, untuk dikuatkan hari ini Tuhan, supaya kami semakin kuat, supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alright. Di bulan Juli kita belajar mengenai relationship killer. Jadi ada beberapa karakter utama atau beberapa sikap yang membuat kita secara tidak sadar mungkin kita membunuh hubungan-hubungan yang ada di sekitar kita. Bisa hubungan dengan keluarga, bisa hubungan dengan pasangan buat yang sudah menikah, bisa hubungan dengan rekan kerja, bisa hubungan dengan teman pelayanan dan lain sebagainya. Ada beberapa sifat, ada beberapa sikap yang mungkin kita bawa yang secara tidak sadar mungkin membuat kita merasa tidak perlu bertobat atau kita tidak merasa bahwa itu adalah dosa dan kita bawa terus sehingga ini secara perlahan sadar ataupun tidak sadar ini mulai membunuh relationship yang harusnya kita bangun dan kita menjauh dari apa yang Tuhan perintahkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau anyone comes to you dan bertanya, menurut kamu dosa paling besar apa sih? Mungkin beberapa akan bilang, perzinahan, drug trafficking atau child trafficking atau kemudian yang lain lagi membunuh. Nah, kemudian dosa paling besar adalah memfitnah dan lain sebagainya. Apa yang mungkin kita tidak sadar adalah dosa-dosa yang sebenarnya Alkitab menulis berulang kali bahwa Tuhan membencinya, tapi kita tidak merasa bahwa kita melakukannya, ataupun kita tidak merasa bahwa ada yang perlu dipertobatkan karena kompas kita yang sudah mulai broken. Oke? Nah, untuk relationship killer pertama, di minggu pertama ini saya akan bahas mengenai satu dosa yang saya sebut atau kita kenal dengan istilah selfish atau keegoisan. Keegoisan sebagai relationship killer pertama. Yakobus 3 ayat 13 berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi di ayat 14 kalau kita perhatikan dikatakan bahwa jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Jadi di sini dikatakan bahwa kesombongan ataupun dusta itu root cause-nya atau berasalnya dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saya hampir membawa kesombongan sebagai relationship killer, tapi ketika saya baca ayat ini, ternyata ini berangkat dari selfishness, dari mementingkan diri sendiri. Kita lanjut. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, diulang lagi, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi di sini dikatakan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri ini adalah apa yang disebut di ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau keegoisan, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, yang jadi masalah adalah sama atau serupa seperti kesombongan. Untuk keegoisan ini lebih mudah mengidentifikasi keegoisan pada orang lain daripada diri sendiri. Betul? Lebih mudah kalau dibilang, kamu ingat gak siapa di antara teman-teman kamu atau kenalan kamu atau keluarga kamu yang menurutmu paling egois? Mungkin saat ini ada satu nama di kepala kamu kalau lagi dengar ini sama orang kamu gak perlu senggol, gak perlu pura-pura batuk.
Kamu ada satu nama, wah ini orang egois banget. Actually yang duduk di sebelah saya ini egois banget. Tidak perlu mengidentifikasikan secara langsung untuk menghindari perpecahan, tapi akan selalu jauh lebih mudah untuk mengidentifikasikan keegoisan pada orang lain daripada diri sendiri. Dan akan sangat lumayan sulit buat kita menyadari bahwa actually saya ini egois, saya ini lumayan selfish jadi orang. Ketika saya menyiapkan ini, saya tanya sama Tessa, do you think I'm a selfish person or not? Karena menurut saya, kalau ada kadar selfish, dari kadar selfish menengah sampai sangat egois, saya cenderung di sisi yang selfless menurut saya. Dan selalu dibilang kan, kalau mau tahu, tanya orang terdekatmu gitu kan. So I ask Tessa, do you think I'm a selfish person or not? Dan saya berharap jawabannya, you are a lot of things but selfish. Saya berharap dia menjawab kayak gitu atau something like that, you know. Tapi jawaban dia adalah, oh, of course. What? Yes, you are. You were, at least, kata dia. Mungkin kamu nggak selfish sama circle terdekat kamu, kata dia. Tapi secara umum dulu kamu jauh lebih selfish. Dan itu membuat saya tersadar, sejujurnya saya tidak merasa bahwa saya adalah orang yang selfish, tapi orang terdekat saya bilang bahwa saya tidak selfish hanya kepada orang yang dekat sama saya. Dan itu, meskipun dia bilang itu dulu, ini menjadi suatu evaluasi buat saya menyiapkan ini. I know this is not for you or for the person sitting next to you, this is for me as well, bahwa apakah kita masih egois? Apakah kita menyimpan relationship killer dalam diri kita yang secara nggak sadar mungkin kita bawa-bawa? Nah, ada beberapa gejala keegoisan yang saya cari. I found this, bahwa orang-orang yang egois ini punya 5. Kalau saya bikin summarize, ada 5 gejala keegoisan. Yang pertama, orang yang egois ini manipulatif. Mereka dapat memanipulasi situasi atau perasaan orang lain untuk mencapai tujuannya. Pertama, manipulatif. Kedua, cuek. So, cuek is not a good thing. Iya, dia emang orangnya cuek. No. Saya emang orangnya cuek. No, cuek actually adalah salah satu gejala dari orang yang selfish. Orang yang egois sulit menunjukkan kepedulian dan perhatian. Biasanya ditunjukkan tetap untuk kepentingan diri sendiri. Ciri yang ketiga, easy, simple, narsis. Orang yang egois lebih suka mengedepankan opini, kepentingan, dan perasaannya. Dan orang yang egois tidak mengambil keputusan yang tidak menguntungkan diri sendiri. Kalau menurut dia nggak ada untungnya buat saya, what's in it for me? I don't want to do that. Why should I do that for you, for us? I won't. Karena itu mungkin akan merugikan. Jangankan merugikan, kalau nggak ada untungnya aja, netral aja buat saya, net impas aja buat saya, I wouldn't do it. I would rather do many other things yang menguntungkan buat saya. Ini ciri orang yang narsis, yang berasal dari keegoisan. Berikutnya, sombong. Orang yang egois merasa bahwa dirinya selalu lebih relevan, punya pemahaman lebih benar, dan sulit mengakui kegagalan atau kesalahan. Orang yang egois merasa bahwa dirinya selalu paling relevan, doktrinnya selalu paling benar, pemahamannya selalu paling benar, worldview-nya selalu paling benar, orang lain salah, orang lain belum update OS terbaru, dalam artian understanding-nya, sementara dia yang paling relevan dan paling benar. Yang terakhir, orang yang egois selalu merasa berhak, punya self-entitlement yang tinggi. Orang yang egois merasa bahwa dirinya perlu dihormati dan dihargai, meskipun dia nggak ngapa-ngapain, dan suka menunjukkan dia different from anyone else. Oh, gue nggak gitu. Gue nggak dia dalam hatinya berkata secetek itu, tapi dalam mulutnya mungkin orang-orang ini atau kita mungkin berkata, saya tidak berpikiran sesempit itu. Pikiran saya jauh lebih terbuka, experience saya jauh lebih luas. Dan kemudian dia menunjukkan bahwa dirinya punya sebuah distinction yang dia bangun sendiri dan membesar-besarkan pencapaiannya. Jadi kalau pencapaian orang lain, of course dia sukses. Lihat aja keluarganya kaya, of course dia sukses. Tentu saja, lihat aja dia punya pendidikan di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi ketika pencapaian orang lain akan diminish. Tapi ketika pencapaian diri dia sendiri, look at me, look at what I did. Dengan semua, all the tides against me, all my friends against me, all my situation against me, I still made through it. Jadi kayak orang yang membesar-besarkan pencapaiannya sendiri, merasa berhak,
merasa perlu dihormati dan dihargai. Ini adalah ciri-ciri atau gejala-gejala dari keegoisan. Pertanyaannya, sebelum kita masuk lebih dalam adalah berapa banyak dari 5 hal ini yang kamu atau saya mungkin temui dalam diri kita masing-masing. I found a lot. Makanya saya memilih dari banyak sekali yang menghancurkan relationship, saya memilih keegoisan. Karena I can identify myself dengan beberapa hal di sini. Narsis, cuek, sombong, manipulatif, merasa berhak. Dan kita akan belajar kadang-kadang tidak perlu sikap-sikap ini kelihatan. You know in your heart, I know in my heart, kadang-kadang ini masih muncul di hati kita. Meskipun di luar nggak ada yang tahu. Meskipun di luar kata-katanya masih manis. Meskipun di luar masih pelayanan sana-sini. Meskipun perpuluhan masih lancar. You know it in your heart. I know it in my heart. Kita masih berurusan sama keegoisan. Oke? So ini adalah gejala-gejala keegoisan. Kita masuk ke Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini dikatakan berulang-ulang, jangan mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, tapi perhatikan kepentingan diri, yes, tapi juga kepentingan orang lain. Kepentingan di sini mungkin kalau di bahasa Indonesia dia punya kepentingan, ini punya kepentingan itu kayak lebih politikal. Kepentingan ini bisa berarti banyak. It could means interest. So apa yang jadi interest buat kamu? Orang yang egois merasa bahwa interestnya dia jauh lebih penting dan jauh lebih relevan dari interestnya orang lain. Dan kelihatan waktu dia berdiskusi atau dia berkomunikasi. Jadi orang yang ngobrol, yang selalu membawa-bawa interestnya aja, itu adalah salah satu gejala atau ciri utama orang yang sombong. Atau orang yang selfish. Karena menurut dia interest dia jauh lebih relevan, interest dia jauh lebih penting, jauh lebih keren, jauh lebih kece daripada interest orang-orang di sekitarnya. Nah ini yang terjadi, interest yang kita punya bisa jadi beda-beda. Beberapa orang punya interest mengenai kerjaan, beberapa punya interest mungkin di usia kita, mungkin baru punya anak, dan anak menjadi interest. Kemudian yang lain, ketika kamu promosi atau kamu dapat pekerjaan baru yang reputasinya bagus, mungkin kamu berpikir bahwa hey, this is my interest. My profile is my interest, my portfolio, my asset is my interest. Mungkin beberapa dari kita yang punya aset baru, punya portfolio tambahan, punya performance yang bagus, dan kita mulai merasa bahwa this is my interest. Is it wrong? It's not. It's not. All of those things adalah good things, karena yang menciptakan adalah Tuhan, betul? Dan semua yang Tuhan ciptakan adalah baik. Kapan itu jadi tidak baik? Ketika itu sudah menjadi Tuhan yang baru. Jauh sebelum hal-hal itu menjadi berhala, hal-hal ini adalah interest. Right? Jadi ketika kita berpikir bahwa, hey, interest saya adalah yang paling penting, interest orang lain gak penting, mulai kelihatan dari dia kalau komsel ceritanya itu doang. Kalau saya, di dalam hati, nggak ada yang ngomong ini secara gamblang. Dalam hati kalau saya, masalahnya jauh lebih kompleks. Yang saya selesaikan adalah masalah bangsa ini, misalkan. Bukan masalah cere-cere semacam dia. Dan kita mulai merasa dalam posisi tersebut, apalagi di home misalkan, kalau kamu yang masih ikut home atau masih ikut komsel, mulai merasa bahwa interest saya jauh lebih penting. Dan ini kelihatan dengan orang-orang yang kemana-mana yang diomongin cuma misalkan cuma hobinya, kemana-mana yang diomongin cuma kerjaannya, kemana-mana yang diomongin cuma bisnisnya, kemana-mana yang diomongin cuma anaknya. Is that wrong? No, it's not. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu mencoba mencari interest orang lain? That's the question. Kapan terakhir kali you listen to someone, kamu dengar seseorang yang bercerita sama kamu, kamu dengar seseorang yang bercerita di home, dan kamu berpikir, hey, I wanna know more. Saya mau tahu lebih jauh, saya mau gali lebih jauh, saya mau memahami lebih dalam perasaan dia. Saya mau tahu kenapa dia berpikir begitu. Ini put other interest above yourself. Right? Jadi ini cara paling gampang. Lihat WhatsApp kamu, lihat line kamu, lihat email kamu, cek apakah isinya
80% didominasi atau sebagian besar adalah you telling others about your things. You telling others about your feelings. You telling others about your situations. Gak ada yang salah kalau lagi emergency dan kamu perlu doa orang lain, gak ada yang salah. Cuma kalau most of the time in any kind of relationship, kamu maunya didengar, kamu maunya didoain, kamu maunya dibantu, kamu maunya dapat acceptance, kamu maunya dapat pengakuan. Hey, relationship is never one way, it's always two ways. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba orang-orang itu tiba-tiba mulai mundur dan mulai jauh dari kamu. Dan kamu berpikir, dulu aja waktu susah dekat sama gua, sekarang gua udah sukses, iri tuh dia. No, they just tired listen to you talking about yourselves. Maybe, right? Jadi perlu kita lihat, perlu kita coba evaluasi diri kita masing-masing, seberapa banyak kita mengedepankan kepentingan orang lain. Kapan terakhir kali kamu nanya orang dan hanya bertanya, how are you? Kemarin meriang ya, udah sembuh belum? Hey, kemarin itu kan kamu positif, tantenya, examples. Gimana kondisi tante kamu? That shows interest in others above your own interest. Oke? Amsal 18 ayat 2 berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Exactly, there's a verse for that. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Perlu kamu ketahui bahwa di Hebrews, di Old Testament, they do not separate pikiran dari hati. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu jaga pikiran is the same thing. Atau orang bebal tidak suka pada pengertian, suka membeberkan isi hatinya, yaitu membeberkan apa yang dia pikirkan, membeberkan opininya. Dan kemudian kalau kamu baca ayat lain yang berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu juga berbicara tentang pikiran. Bukan cuma hati, tapi juga pikiran kita, kalau di zaman modern kita sebutnya. Nah, ketika dibilang bahwa orang bebal nggak suka pengertian, cuma suka membeberkan isi hatinya, isn't this everywhere today? Kamu mau lari dari kehidupan nyata dan kamu mulai buka Instagram, kamu mulai buka Twitter, isinya apa? Opini. People just want to give their opinion. They are dying to give their opinions on anything and everything. Tanpa ada satu step action pun untuk membawa perubahan. They are dying to give opinions about the government. They are dying to give opinion tentang tenaga kesehatan. They are dying to give opinions tentang others yang gak jaga jarak. They are just want to give their opinions. Di sini di Amsal dikatakan orang bebal gak suka pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Right? Jadi menyampaikan opini gak ada yang salah. Gak ada yang salah, itu opinimu, kamu perlu didengar, kamu perlu berinteraksi, kamu perlu saling menajamkan. Tapi kalau kamu lebih fokus pada membeberkan opini dan perasaan kamu dibanding mencoba memahami interest orang lain, we are on this trap, selfishness trap. Oke? Nah, tapi mungkin beberapa dari kita bilang, ya, I know some friends yang suka tanya sana sini, tanya kabar, pengen tahu pergi kemana, tadi siang makan apa, kayak punya teman yang keponya luar biasa, kayak pembokat gitu, misalkan. Nah, ketika kamu ketemu sama orang kayak gitu, kamu juga nggak suka kan? Nah, I think dalam hal kita memperhatikan atau menempatkan kepentingan orang lain, saya bisa bagi jadi beberapa situasi hati kita dan beberapa situasi kita yang kita hadapi. Situasi hati kita adalah either kita egois, either kita yang kedua kepo, bahasa yang kamu tahu, atau ketiga adalah caring. What we aim is to be caring, to love your neighbor as yourself. That's what we want. Tapi kita ketrap di egois, atau mentok-mentoknya kita ketrap di just being kepo. What's the difference? Situasi. Kalau kita mau ketemu orang, saya mau ketemu dia karena gitu ya. Kalau egois, karena saya sekalian mau bertanya atau mau berdiskusi sesuatu. Saya ketemu kamu karena I have my own interest that I would like to ask you. Itu egois. Kepo, saya mau ketemu karena FOMO. Kalau orang-orang ketemu, saya nggak ketemu, I'm gonna miss a lot of things. Saya akan kehilangan banyak cerita, saya akan kehilangan banyak
ketawa sama-sama, saya akan kehilangan banyak julid, gibah bersama. So kepo, saya mau ketemu karena FOMO. Ini mau online maupun offline, saya nggak encourage ketemu online, ini cuma ketemu virtually maupun in real life. Orang yang kepo mau ketemu karena FOMO. Orang yang caring, saya mau ketemu karena saya merasa dia ada kebutuhan, or even better, saya mau ketemu dia, saya mau ngobrol sama dia, saya mau chat sama dia karena nudge, karena Holy Spirit nudge. Karena Roh Kudus ingetin saya, kok saya kepikiran dia ya belakangan. I want to meet you. Do you up for some call, phone call? Kita lagi PPKM, kamu bisa call sebentar, mungkin kita FaceTime dan kita have a chat, atau bisa datang nggak Komsel? I wanna listen to your story because I think I wanna pray for you. Ini caring dan beda dengan kepo. Oke? Kedua, saya mau tahu karena kalau egois saya mau tahu karena saya perlu tahu. It's still my interest. Kalau orang yang egois saya mau tahu karena saya perlu tahu. Kalau orang yang kepo saya mau tahu karena saya penasaran. Right? Saya penasaran dia kenapa sih? Gila ya. Kok bisa gitu ya? Saya mau tahu karena saya penasaran. Orang yang caring, saya mau tahu karena saya berempati dengan kondisi dia. Beda ya. Saya mau tahu karena saya berempati dengan kondisi dia. Saya tahu dia tidak seharusnya mungkin jatuh ke dalam dosa. Saya tahu dia tidak seharusnya broken seperti itu. Saya tahu dia tidak seharusnya nipu sana sini. Tapi saya berempati dan saya mau tahu dan saya mau dengar cerita dia. Ini caring. Right? Ketiga, saya mau dengar karena kalau egois saya mau dengar karena saya perlu didengar someday. So it's still a transactional. Kalau orang yang egois saya mau dengar karena saya tahu someday saya mau juga didengar. Gue kan udah kasih telinga buat lu pas lu jatuh. Aman kan? Pas gue lagi ada isu, lu juga dong bantu gue. Egois it's still about you. It's still about me. Cuma kita mask it dengan pura-pura mendengar. Di luar masih sama-sama mendengar, tapi hatinya berbeda. Orang yang kepo, saya mau dengar karena seru. Itu seru. I don't want to miss this. Orang yang caring, saya mau dengar karena saya ingin membantu dengan benar. Ini bedanya. Orang yang ingin membantu dengan benar itu mendengar dengan baik karena dia mau tahu isunya dia apa. Apakah dia ini karena ada dosa atau karena dia ini memang lagi emergency atau dia cuma perlu didengar padahal solusinya dia udah punya atau karena dia misal butuh financial support. Kalau orang yang nggak caring akan dia lagi sakit, nih kirim uang. You think money can solve everything. You think money can build a bridge between you and that person. It cannot. It cannot. Right? Saya ingin membantu dengan benar, makanya saya mendengar dengan baik situasi dia. Berapa banyak yang di home atau ya masih syukur gitu ya kalau ikut home ya. Berapa persen dari yang mendengar ini dan kamu masih ikut Komsel? I don't have. We're going to that way later. Saya nggak punya waktu lagi buat dengerin orang. Saya sendiri aja banyak ketakutan, banyak isu. Cool, chill. Ada message for every one of us. Saya mau dengar karena saya ingin membantu dengan benar. Terakhir situasinya, saya mau bantu. Orang yang egois saya mau bantu karena dia pernah bantu saya atau ada reputasi yang harus saya jaga. Orang yang egois, saya bantu dia karena saya leader di sini. Interesting. The only reason saya dengerin dia, saya datengin dia, saya bantu dia karena saya leader dan harus ada reputasi yang saya jaga sebagai leader NLC. Oh, Merrick, you're so selfish. And you don't know it. Saya mau bantu, kalau orang kepo saya mau bantu karena saya mau bantu, tapi saya nggak tahu gimana. Seorang yang kepo mungkin juga akan bersimpati ya, bukan berempati, bersimpati. Saya mau bantuin dia kasihan banget gila. Ngomongin sama orang lain kan, of course orang kepo. Dia kasihan banget, tapi saya nggak tahu caranya gimana bantunya. That's because you stop at kepo, don't stop at kepo, walk further at caring. Karena begitu kamu caring, kamu bisa bilang dengan apa yang saya bisa. Saya mau bantu dengan apa yang saya bisa. Orang ini perlu doa, perlu waktu, perlu uang, atau perlu telinga. Perlu banyak investment buat kamu tahu orang yang cerita sama kamu, orang di sekitar kamu itu perlu apa sebenarnya. Kadang-kadang mereka cuma perlu telinga. They don't need your money. Kadang-kadang they need your money. Your prayer is not enough.
Makanya butuh wisdom. Makanya relationship itu sesuatu yang di-invest on. Because it takes some times, right? So, remedy ke satu, buat kamu yang kayak saya mendapati diri egois, remedy yang pertama adalah latih diri memperhatikan interest atau kepentingan orang lain. Latih diri memperhatikan kepentingan orang lain. Itu yang pertama. It takes exercise. Kalau kita nggak exercise lewat komsel, kalau kita nggak exercise lewat ibadah, kalau kita nggak exercise lewat mendengar orang tua kamu cerita, kamu nggak exercise lewat mendengar keluarga kamu cerita, kamu nggak exercise lewat menanyakan kabar orang lain, secara natural, all of us, we are selfish creatures. We are. Oke, lanjut. 2 Timotius 3 ayat 1 onwards. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. If I stop here dan saya tanya ke kamu, tanda-tanda akhir zaman apa? Tanda-tanda hari-hari terakhir apa? Mungkin most of you atau some of us yang kita mungkin besar di gereja dan lain sebagainya, kita berpikir, oh di akhir zaman, selain hujan es, volcanic eruption, gempa bumi 12 skala Richter, kemudian tsunami, kemudian kebakaran di mana-mana, mungkin itu yang kita berpikir. We think kemudian akan muncul antikris yang akan ngecap setiap kepala kita dengan 666, setiap jidat kita dan setiap tangan kita dicap, kita nggak bisa belanja ke minimarket kalau kita nggak punya cap itu, kita berpikir bahwa itu adalah masa yang sukar. While di 2 Timotius 3 ayat 2, it's simpler than that. It's more subtle than that. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ouch. Tidak mempedulikan agama. Right? Apalagi PPKM gitu kan. Gerejanya off, offline-nya juga off. Online live streamingnya juga off gitu. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Berapa banyak kamu melihat perpecahan dan pertengkaran di Twitter, lebih parah. Some di Instagram komen. Yang kita seru-seru aja gitu ngelihatnya kan tiap hari. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, semua akun lambe diikutin. Suka kejelekan orang, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Right? If I want that, I'm gonna buy it. Punya uang atau tidak, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. This verse is not for someone else. This verse for me. These verses are for you and me. Hey, ini ayat yang setiap kali dibaca di berapa kali khotbah pun akan terus menampar-nampar, suka berkhianat, nggak berpikir panjang, sotoy, menuruti hawa nafsu, tidak mengekang diri, impulse buying, self-indulgence sana-sini, suka menjelekan orang, gibah, lambe sana-sini, nggak mau berdamai, nggak peduli agama, fitnah. It's just sad. Kalau kita mendapati diri kita pelayanan, kita mendapati diri kita beribadah, masih beribadah, puji Tuhan, setidaknya saya beribadah tidak seperti mereka. Boom, sama, selfishness lagi, pride-nya muncul lagi. It's hard to live as Christians, karena ketika dibilang, orang siapa yang mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Gak ada yang easy about those two things. Sangkal diri dan pikul salib. I can identify myself di 2 Timotius 3 ini di beberapa ayat. Ini adalah panggilan, ini adalah teguran buat saya. And hopefully for you too. Oke? Jadi orang akan mementingkan diri sendiri. Ini adalah tanda-tanda hari terakhir yang masa sukar ketika setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Selfishness di atas murder. Kita mungkin gak melihat lagi ada murder sembarangan, hopefully not. Kita gak lihat ada penjarahan, manusia-manusia sudah lebih beradab mungkin. Tapi this selfishness starts to creep in. Dan ini sudah ditulis di 2 Timotius. Hey, selfishness ini adalah masa sukar ketika setiap orang can live for themselves.
di gereja atau tidak gereja, pelayanan ataupun nggak pelayanan, ibadah ataupun nggak ibadah, Kristen ataupun bukan Kristen, ketika orang yang beribadah aja udah mulai live for themselves, ini akan adalah masa yang sukar. Lanjut. So, ketika kita melihat bahwa, oh oke, di akhir masa sukar ini akan banyak hal yang kita bisa identify with ourselves. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat, oh this is so me, this is so me, this is so Merrick. Ini Merrick all the way, all written all over it gitu kan. So what can be done? Apa yang bisa kita lakukan? Ada dua yang kita bisa lakukan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hey, saya nggak tahu seberapa banyak dari kamu yang dengar khotbah ini, wherever you are, tapi kamu nggak komsel. Kamu nggak punya komunitas di mana kamu mendengar dan didengarkan. Right? Pertemuan ibadah bukan satu arah lewat Spotify yang kamu dengar sekarang. Pertemuan ibadah bukan satu arah lewat setengah jam di hari Minggu yang kamu tonton sekarang. Pertemuan ibadah itu di Ibrani 10 saling menasihati. Jadi ibadah terletak ketika ada saling menasihati. Gawat. So this one way by definition belum tentu ibadah. Ibadah itu jangan-jangan, kalau saya lihat di sini ibadah itu adalah kamu ketemu orang secara online, virtually of course, kamu ketemu orang, kamu mendengarkan orang, kamu saling menasehati, itu ibadah. That's interesting karena minggu ke minggu yang ibadah yang ikut online service jauh lebih nyaman dan jauh lebih rame daripada yang komsel. Karena di komsel, it needs investment, right? You can be selfish on Sunday, kamu dengar 15 khotbah, it doesn't matter, kamu tidak saling menasihati di situ. Saya ulang, kamu bisa dengar 15-20 gereja berbeda di hari Minggu, kamu masih belum beribadah, karena di Ibrani 10 ayat 25 bilang, saling menasihati. Saling menasihati nggak terjadi di ibadah. Kamu ngomong sama saya lewat layar, kamu hari sekarang, I cannot hear you. I cannot listen to your advice. I cannot listen to your rebuke. It can only happen di home. Cuma bisa terjadi di home, cuma bisa terjadi di komsel, dan kita dengan senang, dengan bilang kayak, hey, I do not have time for that. Saya sendiri banyak masalah, saya nggak punya waktu untuk orang lain. That's interesting karena waktu adalah salah satu remedi buat kita nggak lagi mencintai, mementingkan diri sendiri. Berikutnya, Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. So berikutnya adalah uang. So salah satu cara untuk kita menetralize our heart adalah lihat kemana uang kamu pergi. Saya terkejut waktu kemarin saya cari World Giving Index terakhir di 2018, tapi Indonesia, you hear it right, Indonesia ada di urutan pertama sebagai negara yang paling generous. Suka memberi orang yang nggak kenal, suka volunteers. Secara rata-rata penduduknya lebih suka gotong royong dan membantu meskipun tidak ada kepentingan diri sendiri yang terbantu. That's interesting karena saya baru tahu bahwa Indonesia ada di nomor 1 for real di 2018, dan itu bukan fluke karena mereka ada, kalau nggak salah, Gallup International, you can search it online, itu dia lakukan dari 2013 dan kamu bisa lihat Indonesia itu merangkak naik sampai ke posisi nomor 1 di 2018. I don't think they do it di 2019 sampai 2021, tapi at least sampai 2018 Indonesia ada di peringkat 1 negara yang paling generous. That's interesting. Gotong royong harusnya jadi nature-nya kita sebagai orang Indonesia. Dan banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Indonesia nggak melimpah, doesn't matter. Ayatnya berkata banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saya nggak akan munculkan persembahan dan perpuluhan rekening di bawah ini abis ini. No, I'm just saying bahwa hey, look at your money, pergi kemana uang kamu itu. Yang saya lakukan sama Tessa adalah kita coba cek dalam sebulan berapa persen yang pergi bukan buat diri kita sendiri, buat perpuluhan, persembahan, dan pemberian. Itu satu bucket.
dan bucketnya itu berapa besar. Gimana caranya memastikan bucket itu tetap besar? Kalau bisa, mungkin at sometimes kami memutuskan untuk lebih besar. Menurut saya itu adalah salah satu remedy di mana membuat kita kayak tidak selalu mementingkan diri sendiri, tidak selalu egois. So remedy kedua adalah membuat waktu dan anggaran untuk orang lain. Saya ulang, remedy kedua adalah membuat waktu dan anggaran untuk orang lain. Kenapa saya nggak tulis meluangkan waktu dan menyisihkan anggaran untuk orang lain? Kenapa saya tulis membuat waktu dan anggaran untuk orang lain? You know it. Kita nggak lagi punya waktu luang. Makin kita WFH, makin nggak punya waktu luang. For some reason, saya juga nggak tahu kenapa, kita nggak lagi macet-macetan, tapi kita nggak punya waktu buat komsel. Kita nggak punya waktu buat catch up dengan orang-orang di sekitar kita. Kita nggak punya waktu buat listen to other people. Kita sibuk ngapain? Scroll sana, scroll sini, klik sana, klik sini. One click buy sana, one click buy sini, right? Kita nggak punya lagi waktu luang. That's why saya tulis di sini kita membuat waktu, time box untuk catch up with people that matters to you. Catch up waktu untuk bersama sama orang lain, online, virtually, fine. Make that time. Kedua, make that budget for others. Kalau kamu nggak bikin budget buat orang lain, itu akan habis ke tagihan, either tagihan kartu kredit atau ke pembelanjaan kamu. That's my story. I hope it's not your story. Tapi unless kamu membuat anggaran untuk orang lain, kita nggak akan punya anggaran, kita nggak akan punya waktu untuk orang lain. We good? Itu remedy kedua. Saya masuk yang terakhir. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya deceitful hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 9 bilang betapa deceitful, menipu, betapa penuh penipuannya hati dan pikiran kita. Ingat, hati adalah hati dan pikiran. Deceitful, kita selalu berasa paling relevan, selalu berasa sudah benar, selalu berasa we are in a good position, at least in a better position than others. Kita selalu berasa, ya, this is my money, this is my time, I use it untuk mengembangkan diri saya lebih jauh, jadi garam dan jadi terang buat dunia ini. Yang lain salah sendiri, kenapa nggak jadi garam? Nggak nempel mungkin sama Tuhan, dan kita mulai judgmental terhadap orang lain. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Interesting. Tuhan gak menyelidiki uang kamu kemana. Tuhan gak menyelidiki berapa banyak kamu komsel. Tuhan gak menyelidiki berapa sering kamu khotbah dalam setahun. Yang Tuhan selidiki hatinya. Selama yang outward looking-nya bagus ini dilakukan dengan hati yang penuh selfishness, I think it still doesn't count. That's for me. Tidak peduli seberapa baik kamu di luar, kalau di dalam Tuhan menyelidiki hati dan hati kamu penuh dengan keegoisan, it still doesn't count. Karena Tuhan memberi balasan bukan yang kelihatan di luar, tetapi setimpal dengan tingkah langkah dan hasil perbuatannya. Setimpal dengan hatinya, bukan hasilnya. That's good. That's good, man. Tuhan membalas setiap orang setimpal dengan hatinya, bukan hasilnya. Oh, that's why yang ngasih 2 keping di depan Yesus kok lebih berharga daripada yang ngasih seambreng duit. Kok yang dosanya banyak dan memukul-mukul dada lebih berharga daripada sebelahnya yang ngerti Taurat dan bilang aku setidaknya tidak seperti dia. Karena Tuhan melihat hatinya, bukan hasilnya. Seberapa banyak hatinya hari ini dipenuhi oleh selfishness. Merrick, this is for me. Hopefully this is for you too. Right? So Tuhan menyelidiki hati. Dan hati ini dibilang pikiran kita ini deceitful, licik. Kita selalu merasa diri benar. Kita selalu merasa pikiran kita yang paling benar. So, what can be done untuk membantai pikiran dan hati kita sendiri? Ada beberapa hal. Ada 3 yang saya catat. Berpikiran terbuka bisa secara intelektual, yaitu dengan kamu berinteraksi dengan orang atau media
yang punya pandangan berbeda atau berlawanan dengan yang kamu punya. Got it? Jadi berinteraksi dengan orang yang punya pandangan berbeda ini membantu kita berpikiran terbuka. Bukan buat nyerang dia, bukan buat menunjukkan bahwa kita benar, tapi untuk mencoba memahami a different point of view. Dan seringkali kita mendapati bahwa diri kita berpegang pada sebuah belief yang perlu di-upgrade sebenarnya, cuma karena kita nggak pernah mendengarkan orang lain, terutama yang nggak sealiran, terutama yang nggak sepikiran, nggak mau, saya nggak mau dengar. Impactnya adalah secara intelektual kita tidak bertumbuh. Impactnya adalah kita merasa bahwa kita sudah paling benar. Cebong atau kampret, why don't listen to both sides? Pro-government atau apatis terhadap government, why don't listen to both sides? PPKM terlambat atau tidak terlambat, why don't you listen to both sides? Vaksin tidak vaksin, listen to both sides. Gak ada absolute truth selain Alkitab, gak ada yang absolute good selain Tuhan. That's why we need to listen to different point of views. Jangan kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang enggeh-enggeh aja sama kamu. Ngangok-ngangok, iya, setuju. Enggak. You need a friend dan bilang, hey, I think pikiran lu berantakan. I think thinking proses lu ada yang salah. I think asumsi lu perlu dipertanyakan ulang. These friends, you keep close. You keep close. Karena ini orang-orang yang bisa membantu kamu mempunyai pikiran yang terbuka. Ada orang yang berlawanan pikirannya sama kamu. Hey, investment tuh harusnya yang aman. Karena lagi situasi begini. Terus teman kamu yang satu bilang, no, investment justru di saat begini kamu masuk yang paling risky. Why not listen to both sides? Intellectually, berpikiran terbuka. You can learn from anyone. You can learn from anyone. Intelektual. Kedua, relational. Melihat pandangan dan pengalaman berbeda sebagai hal menarik untuk dipelajari. Setiap orang punya pandangan berbeda, belief berbeda, world views berbeda. Setiap orang punya experience berbeda. Dengar pengalaman orang lain, lihat pandangan orang lain, and this how you open your mind in relationship. Terutama yang mau menikah dan sudah menikah. Right? Terutama yang sudah menikah. It's sebelum nikah kayak everything yang dia ceritain itu adalah your interest is my interest, your heart is my heart, until menikah setahun 2 tahun dan kamu mulai merasa no gue udah tahu deh cara pikir lu. Lu kan paling gini gara-gara ini kan. Lu kan biasanya juga udahlah nggak usah cerita, gue tahu lu cuma ngeluh. Hey. Relationally, kita perlu berpikiran terbuka. Try to listen your partner atau your spouse, pasangan kamu punya pandangan kayak apa sih? Pasangan kamu punya pengalaman kayak apa sih? So these are getting mature in relationship. Ini adalah open-mindedness in relationship. Tidak cuma selfish, tidak cuma penuh mendirikan hidup dan relationship kita dengan asumsi, dengan selfishness dan kepentingan diri kita. Ketiga, doktrinal. Berpikiran terbuka, doktrinal. Mempelajari perspektif berbeda, lalu mengujinya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Uji segala sesuatu. Sebelum kamu bilang bahwa ini sesat, itu sesat, gereja ini nggak benar, gereja itu nggak benar. Before all that, sebelum sampai ke kesimpulan itu, bagian kita 1 Tesalonika 5 ayat 21 adalah menguji segala sesuatu. I'm holding to my Bible here. Bagian kita adalah menguji segala sesuatu. Tanya Tuhan, apakah bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab? Kalau bertentangan, we can disagree. Disagree berbeda dengan merendahkan pandangan orang lain. Saya ulang, this is very important. Disagree dengan pandangan seseorang berbeda dengan merendahkan pandangan orang lain. We can disagree dengan views-nya orang lain, tapi tidak berarti kita boleh merendahkan apa yang menjadi views atau belief orang lain. We can disagree. And we can, hopefully kita bisa punya fondasi yang cukup kuat kenapa kita disagree. Karena ada beberapa doktrin yang mungkin buat kita lebih firm, yang kita sampaikan kalau diperlukan dan lain sebagainya. So doktrinal, I think ini bukan cuma doktrinal, tapi doktrinal mempelajari perspektif berbeda. Calvinis atau Arminian. Tuhan datang kedua kali, surga itu di surga atau surga itu nanti di bumi.
melayani. Akhir zaman itu sudah terjadi atau belum terjadi? Right? Mendengar Roh Kudus itu masih relevan atau tidak relevan? Bahasa roh itu semua orang atau sebagian orang? Why don't we learn different perspectives? Try to understand dan uji. 1 Tesalonika 5 ayat 21, uji. Right? Daripada ngelambe, bikin khusus lambe rohani, gereja something gitu misalkan, diikutin, dicemooh dan lain sebagainya. I think as a Christian we have a better positions than that. Menguji segala sesuatu, try to listen to different views, can disagree respectfully, dan menjelaskan kenapa kita disagree dan lain sebagainya. Remedi ketiga, membuka diri terhadap pandangan berbeda. My views hari ini mungkin bukan my views ke depan, karena selama Tuhan belum balik, hikmat atau penyingkapan yang diberikan ke kita itu disebut apa? In layers, right? Dibuka sedikit demi sedikit sampai kita punya kepenuhan atau kita punya fulfillment of knowing God ketika kita udah sama dia lagi. But before that, it's actually a guess. It's actually a faith. Ini adalah pandangan yang kita punya sekarang. Mungkin bukan pandangan yang benar dan kita nggak pernah tahu. And this is why we need to open ourselves. Kita perlu membuka diri terhadap pandangan yang berbeda, doktrinal, relational, ataupun intelektual. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami mendengar firman-Mu Tuhan, untuk kami lepas dari keegoisan kami, dan kami bisa belajar Tuhan untuk mengedepankan kepentingan orang lain, untuk menempatkan interest orang lain di atas interest kami sendiri, untuk tidak hidup seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab di hari-hari akhir, untuk berhenti mencintai diri kami, berhenti mencintai uang, berhenti menyombongkan diri kami, berhenti Tuhan kasar, garang. Kami belajar Tuhan untuk membunuh keegoisan kami sebelum keegoisan kami membunuh hubungan-hubungan yang kami punya. Kami berdoa Tuhan, ya Roh Kudus yang mengajarkan kami setiap hari, untuk mengingatkan kami setiap hari untuk tidak hidup dalam keegoisan dan bisa hidup untuk orang lain, bisa hidup mengedepankan kepentingan orang lain juga, seperti apa yang Yesus perintahkan. Untuk kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa kami, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mengucapkan berkat buat teman-teman yang mendengarkan dimanapun mereka berada, di tengah semua keraguan, ketakutan, badai yang mungkin dihadapi, badai COVID yang mungkin kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang mau dan mampu untuk melepaskan kami dari ketakutan kami, keraguan kami, meski penyakit kami sekalipun, Tuhan kami adalah Tuhan yang bisa melepaskan kami. Kami berdoa mengucap syukur bahwa Engkau tidak meninggalkan kami di tengah kekacauan ini, Engkau tidak meninggalkan kami di tengah these dark days lies ahead of us. Kami berdoa Tuhan, biar berkat-Mu Engkau lepaskan buat setiap kami. Mari kita angkat tangan dan siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. God bless.